في نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة. Wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Ashab al-fadilah, hadaratul muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh, hadaratul mustasyarin, hadaratul asai syuriyah, wa ala ra'sihim ar-ra'isul 'am di hajjatul akhyar Azzallah wa atala baqa'ah, dan rekan-rekan pengurus Tanfidiyah, Sekjen PBNU, Dr. Insinyur Haji Dodi Faisal Zain Hasan, dan saya didampingi oleh Ketua PBNU Haji Rumin MHas dan Sekretaris Lembaga Dakwah LDNU Dr. Haji Imam Bukhari Muslim. Bapak sekalian, wabil khusus Ketua LDNU Haji Agus Salim dan seluruh jajaran dan semua peserta acara hala ini melalui virtual. Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Berdasarkan ketentuan organisasi, hari lahir NU ditetapkan berdasarkan kalender Hijriah yang tahun ini bertepatan dengan tanggal 28 Februari tahun 2021 Masehi. Rangkaian peringatan hari lahir NU akan dimulai pada tanggal 31 Januari ini, hari ini, dan puncaknya akan digelar pada tanggal 16 Rajab 1442 atau 28 Februari 2021 Masehi. Berdasarkan kalender miladiah, NU telah menginjak usia 95 tahun Masehi dan usia 98 tahun menurut kalender Hijriah. Beberapa tahun lagi NU berusia 1 abad. Banyak hal yang telah dilalui NU. Pertama, sebagai ormas keagamaan, kemudian sebagai partai politik, dan kemudian kembali ke khitoh sebagai jam'iyah diniyah ijtimaiyah. Berbagai peran yang dimainkan NU, baik sebagai kekuatan civil society maupun partai politik, dilepas dari wujud komitmen NU dalam memikul tanggung jawab ganda, yaitu tanggung jawab keagamaan, mas'uliyah diniyah, dan tanggung jawab kebangsaan, mas'uliyah wataniyah. Tanggung jawab keagamaan NU tertuang dalam usaha melaksanakan dan mendakwahkan Islam al-Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah berdasarkan prinsip tawassut modern, tawazun, proporsional, tasamuh, toleran, i'tidal, adil, dan iktisad wajar. Dalam rangka amar nahi munkar, tanggung jawab kebangsaan dalam amar nahi munkar semuanya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip tersebut. Tanggung jawab kebangsaan NU dituangkan dalam perjuangan tiada henti untuk mengawal tegaknya NKRI sebagai muahadah wataniyah, konsensus kebangsaan yang sudah final dan sudah mengikat. Maka tidak boleh warga NU siapapun bermimpi atau terlintas dalam benaknya untuk merubah negara kebangsaan ini dengan khilafah atau negara Islam atau apapun namanya. Tidak boleh, karena itu sudah hasil ijtihad para ulama Nahdlatul Ulama, para kiai-kiai, terutama yang diputuskan dalam Muktamar NU tahun 36 di Banjarmasin. Sebagai penjelmaan dari roh keagamaan dan kebangsaan, NKRI berdasarkan Pancasila dalam titik temu terbaik dari nilai agama dan negara. Pancasila bukan pengganti syariat Islam, tetapi syariat Islam bisa dilaksanakan dalam naungan Pancasila. Pancasila juga menjamin setiap pemeluk agama lain untuk menjalankan keyakinannya. Nasionalisme bukan ideologi
yang mengganti kesetiaan kepada agama dengan kesetiaan kepada negara. Karena kesetiaan kepada negara justru bagian dari kesetiaan kepada agama. Inilah makna dari ungkapan hubbul watan iman. Nasionalisme bukan ideologi, tapi semangat sebagai semangat kita bersama. Syariat Islam menuntut ketaatan kepada ulil amri dan menentang keras buhut kepada otoritas dan kepemimpinan politik yang sah. NU berkomitmen mengawal terus tegaknya konsensus dasar ini sebagai basis penyelenggaraan kehidupan sosial kebangsaan di tengah ancaman krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Nasionalisme religius adalah jangkar untuk mengatasi berbagai potensi desintegrasi akibat SARA dan kesenjangan ekonomi. Seluruh komponen bangsa diharapkan gotong royong mengatasi pandemi, bahu-membahu menyokong kaum miskin dan papat yang paling terdampak secara ekonomi dan berhenti mengoyak-ngoyak persatuan dengan narasi kebencian, hoax, fitnah, dan adu domba. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa COVID-19 itu ada. Wabah corona itu ada. Dan berbahaya bagi orang yang sudah punya penyakit akut, jantung, diabetes, atau paru-paru. Apalagi sudah usia lebih dari 60 tahun. NU berharap masyarakat bijak dengan menggunakan media sosial sebagai instrumen merajut silaturahim, menganyam persatuan dan alat menyebarkan kebaikan dengan ilmu dan informasi yang bermanfaat. Saring sebelum sharing. Posting yang penting, jangan yang penting posting. Ranah digital harus menjadi panggung dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tidak ada artinya konten-konten digital yang diproduksi kecuali dalam rangka mengajak kebaikan dan rekonsiliasi. Al-Quran menegaskan, tidak dikutip oleh Sekjen, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amar bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan bagi kita berkumpul berorganisasi kecuali kalau kita berdiskusi tentang kepedulian terhadap fakir miskin dan kebaikan-kebaikan dan solidaritas masyarakat antar sesama. Bangkitnya gairah terhadap agama harus dikawal dengan ilmu agama yang memadai. Jangan hanya bangkit emosional. Dakwah harus diorientasikan pada pendalaman ilmiah atau tafakuh fiddin. Semangat tafakuh inilah yang dulu mengantarkan Islam di era keemasan sebagai mercusuar ilmu pengetahuan dan teknologi sepanjang abad 7 sampai 13 Masehi. Islam menyumbang dunia dengan bintang-bintang cemerlang, bukan hanya dengan ilmu agama, tapi filsafat, kedokteran, kimia, matematik, musik, sejarah, astronomi. Islam bukan hanya menyumbang ahli fikih dan hadis seperti Imam Syafi'i atau Imam Bukhari, tetapi filsuf dan ilmuwan seperti Jabir bin Hayyan, Al-Farazi, Al-Fazari, Al-Farghani, Al-Kindi, Al-Khwarizmi, Farabi, Al-Mas'udi, Ibn Maskaweh, Ibn Sina, Al-Razi, Ibn Khaldun, dan lain-lainnya. Masih banyak lagi kalau kita sebutkan. Dakwah Islam harus dibimbing ke arah tafakuh agar Islam tidak berhenti sebagai jargon, sentimen, dan fatwa-fatwa hitam putih. Islam adalah agama dan peradaban. Islam bukan sekadar hukum dan aturan, tetapi ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan kamu sekali-kali ikut campur dalam hal yang kamu nggak ngerti. Seperti saya, tidak ngerti teknologi, tidak ngerti kedokteran, nggak ngerti moneter. Saya tidak akan masuk ke wilayah situ. Tidak akan ceramah temanya kesehatan, saya bukan ahlinya. Sebaliknya, yang bukan jebolan pesantren, yang bukan jebolan sarjana agama, jangan sekali-kali fatwa, jangan sekali-kali berpendapat agama. Kalau mendapat tentang agama, nanti akan lebih parah salahnya. Justru akan menghancurkan, merusak agama itu sendiri. Membela agama dengan cara yang salah lebih bahaya daripada musuh sekalian, daripada musuh Islam itu sendiri. Membela Islam dengan cara yang salah lebih bahaya daripada musuh Islam. NU juga mengajak seluruh komponen bangsa mendukung langkah-langkah pemerintah mengatasi pandemi, termasuk dengan menggalakkan vaksinasi. Ini adalah ikhtiar bersama untuk mewujudkan kemaslahatan umum yang sejalan dengan tujuan agama
yaitu untuk memelihara hifdzul din, hifdzul nafas, hifdzul akal, hifdzul mal, hifdzul nasl, dan hifdzul arad. Jelang 1 abad, NU akan terus berkhidmat untuk agama negara dan peradaban dunia dengan konsep Islam mutamaddin, yaitu Islam moderat yang mengusung prinsip wasatiyah diniyah, wasatiyah siyasiyah, wasatiyah iqtisadiyah, wasatiyah dan thaqafah. Begini, capaian manusia di bidang scientific, culture, religi itu namanya thaqafah bahasa Arab. Capaian manusia di bidang welfare, materi, itu disebut hadarah. Dua-duanya maju, namanya tamaddun atau madaniyah. Mari kita kejar agar kita menjadi masyarakat yang mutamaddinah, yaitu ilmu, berilmu, cerdas, beragama, beradab, taat pada agama, tapi juga kaya, sejahtera, cukup, tidak berkemiskinan, tidak berkekurangan. Sikap moderasi dalam agama, politik, ekonomi, dan budaya adalah kunci perpaduan serasi antara Islam dan nasionalisme. Demokrasi dan pembangunan ekonomi, agama dan budaya, dan dialog timur dan barat, Islam harus menjadi tandem bagi nasionalisme dalam mendorong demokrasi sekaligus kemajuan ekonomi, pembangunan sekaligus pemerataan. Bukan hanya pertumbuhan, tapi juga pemerataan. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai kekayaan sumber alam ini, yang kaya raya ini dinikmati oleh orang tertentu saja. Mari kita upayakan pemerataan, bukan hanya pertumbuhan. Masih banyak orang miskin, masih banyak orang yang kelaparan, masih banyak orang yang di bawah standar, yang belum dapatkan haknya, tapi sedikit orang yang menikmati kekayaan alam ini, kekayaan alam kita ini. Konon katanya ada 4 orang kekayaannya sebanding 100 juta rakyat Indonesia. Ada orang yang mengelola tanah 5 juta hektar, tapi warga itu banyaknya 1 jengkal pun tidak punya tanah. Keadilan hukum sekaligus keluhuran akhlak dan patriotisme sekaligus humanisme dengan konsep teologi ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. NU akan terus mendorong Islam yang maju, bangsa yang unggul, dan dunia yang aman untuk semua orang. Ini memang dalam hadis yang terkenal, semua orang juga tahu. Nabi bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimul akhlak." Tidak sekali-kali saya diutus oleh Allah kecuali membawa misi akhlak. Apa akhlak itu? Apa sih akhlak itu? Akhlak adalah husnul mu'asyarah, membangun kebersamaan yang baik. Husnul mu'amalah, interaksi yang baik. Husnul musyarakah, membangun kehidupan bersama-sama yang baik. Ini akhlak yang paling penting. Itu akhlak. Sehingga bagaimana ayah terhadap anak, anak terhadap ayah, pemerintah terhadap rakyat, terhadap pemerintah, si kaya kepada miskin, miskin kepada yang kaya, yang pandai kepada yang bodoh, bodoh kepada yang pandai, sama Islam atau Islam dengan non-Muslim, tetangga, dan seterusnya. Itu namanya, kalau kita bangun dengan baik, itu namanya akhlakul karimah. Coba kalau semuanya orang sudah seperti ini, selesai sudah. Kehidupan ini sudah selesai. Semua dibangun dengan husnul mu'asyarah. Adanya konflik, apalagi sampai perang saudara seperti di Timur Tengah. Afghanistan sudah 40 tahun, Irak sudah berapa tahun itu, sudah 1 juta lebih korbannya. Suriah sudah hancur-hancuran. Itu yang hilang bukan akidah, bukan syariah. Akidahnya benar, syariahnya benar. Yang hilang akhlak dan budayanya. Oleh karena itu, seorang penyair dari Mesir, juga seorang pemikir namanya Ahmad Shawqi mengatakan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat sebuah bangsa tergantung akhlak dan budayanya. Kalau martabat bangsa itu akhlaknya, kalau akhlaknya mulia, maka martabatnya akan dihormati oleh semua orang, semua pihak. Kalau akhlaknya jatuh, maka martabatnya pun akan hancur. Bukan teologinya, bukan agamanya, tapi akhlaknya, budayanya. Contoh, seperti negara-negara Arab, teologinya benar, syariahnya benar, agamanya benar, akhlaknya hancur. Maka sekarang sedang dalam keadaan titik nadir, tidak dapat
yang dilecehkan, direndahkan oleh masyarakat internasional. Begitu pula Indonesia, mari kita jaga akhlak kita, budaya kita. Kalau kita ingin menjaga martabat bangsa, nomor satu kita jaga budaya dan akhlaknya, kepribadian dan jati dirinya. Ketika ada orang pidato, mari kita bela NKRI, mari kita jaga keutuhan keselamatan NKRI. Bukan hanya menjaga keselamatan geografis, itu ya pasti, tidak boleh sejengkal tanah, sejengkal laut dirampas orang. Tapi yang penting lagi menjaga budayanya, jati dirinya, kepribadiannya. Disitulah martabat kita berada. HLA-NU pada tahun 2021 ini jatuh di tahun yang berat ketika semua bangsa tengah bergelut melawan pandemi COVID-19. Ini diperberat dengan aneka bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di tanah air. Mulai dari gempa bumi di Sulawesi Barat, longsor Jawa Barat, banjir Kalimantan Selatan, hingga jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu. Aneka bencana alam dan non-alam ini harus menjadi titik tolak bagi kaum beriman untuk taubat dan mendekatkan diri takarub kepada Allah, termasuk memperbaiki kebijakan publik yang merusak keseimbangan alam. Keseimbangan ekosistem harus dijaga dari sistem yang menghalalkan kerakusan ekonomi. Ekonomi harus dibangun berdasarkan prinsip wasatiyah, tidak seenaknya menambang, tidak semuanya sendiri menambang. Ini akibatnya banjir di Kalimantan Selatan karena di sana sudah tanahnya menjadi danau-danau, merusak ekosistem bumi. Dhuharul fasal fil barri bima kasabat aydin nas, kerusakan bumi dan laut akibat ulah tangan manusia. Walawit taba'al haqqu awahum la fasadatis samawati wal ardh. Kalau kebenaran dikalahkan oleh hawa nafsu, maka hancurlah kehidupan di bumi maupun di langit. Luar biasa itu. Itu warning dari Allah. Sistem yang menghalalkan kerakusan ekonomi. Ekonomi harus dibangun berdasarkan prinsip wasatiyah di antara orientasi pertumbuhan dan pemerataan, di antara sektor padat modal dan padat karya, di antara eksploitasi sumber daya alam dan ekonomi berbasis pengetahuan. Oleh karena itu sekali lagi Pancasila itu sila yang paling jauh panggang dari api adalah sila kelima. Sila pertama ketuhanan, oke lah, oke. Kemanusiaan, oke. Persatuan, jalan. Apalagi demokrasi, udah jalan tuh bagus. Dengan multi partai. Datang ke sila yang kelima, keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini yang jauh panggang dari api, jauh dari yang kita harapkan. Undang-Undang Dasar Pasal 33 yang mengatakan bahwa kekayaan alam ini, Indonesia ini milik semua orang rakyat Indonesia, itu hanya tulisan hitam di atas kertas putih. Prakteknya jauh dari kenyataan. Yang miskin tetap miskin, yang kaya semakin kaya. Ini saya minta kepada pemerintah harus segera memperbaiki tatanan sistem ekonomi kita ini. Memang itu warisan dari masa lalu, bukan ujug-ujug, itu warisan dari masa lalu. Tapi kita harus punya niat memperbaiki. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Sekali lagi saya katakan, selamat HLA-NU. Semoga bangsa kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. NU akan tetap mengawal NKRI. NU akan tetap menjaga NKRI. NU akan tetap menjadi garda depan keutuhan, keselamatan, kejayaan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإظهار شعائره على طريقة جمعية نهضة العلماء.